Kedua saudari itu membuka pintu kamar tidur. Mereka terkejut menemukan ibu tiri dan paman tirinya berbaring telanjang bersama. Kakak perempuan yang pengertian langsung berbalik pergi. Dia ingin memberitahu ayahnya. Namun ibu tirinya takut ketahuan. Maka dia menyuruh paman tirinya untuk membunuh mereka. Dengan begitu, kedua saudari itu dikejar oleh paman tirinya hingga ke belakang gunung. Melihat kedua saudari yang tidak punya tempat bersembunyi. Saat paman hendak menyerang, kakak perempuannya menendang bagian vitalnya, sehingga ia langsung meringkuk di tanah. Kemudian, dengan marah ia berdiri, dan menendang kakak perempuannya hingga jatuh dari tebing setinggi 100 meter. Lalu, tanpa ragu-ragu ia juga menendang adik perempuannya ke jurang. Tidak lama kemudian, ayah dari kedua gadis itu pulang. Melihat anak perempuannya tidak menyambutnya di depan pintu. Dengan bingung, dia bertanya kepada istri dan putrinya kemana mereka pergi. Namun saat istri menjawab ragu-ragu, tetangga membawa kabar buruk. Tetangga, anak perempuanmu jatuh ke dasar jurang. Mendengar kabar tersebut, ayah berlari kencang menuju tepi jurang. Dia melihat jurang setinggi 100 meter dengan penuh kesusahan, memanggil nama putrinya. Namun terkejut menemukan putri bungsunya tergantung di dahan pohon, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu menyelamatkan putri bungsunya dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu tiri yang berada di dekatnya melihat gadis itu selamat, menunjukkan ekspresi panik. Takut gadis itu akan menceritakan kebenaran setelah sadar. Ayah memandang putrinya yang mulai siuman di pelukannya. Segera menanyakan keberadaan kakaknya. Tak disangka, gadis itu berubah menjadi bisu karena mengalami trauma. Saat itu ibu tiri baru merasa tenang, senantiasa tersenyum. Tanpa disadari, kakaknya yang jatuh dari tebing tidak mati, melainkan dibawa ke rumah sakit oleh orang baik yang lewat. Sekilas, 20 tahun telah berlalu. Putri sulung yang dulu didorong jatuh dari tebing kini telah menjadi CEO dengan kekayaan miliaran. Tetapi selama bertahun-tahun, dia terus mencari keberadaan keluarganya. Hari itu, sekretaris akhirnya membawa kabar baik tentang keluarganya. Tepat di Yun Cheng. Setelah mendengar kabar tersebut, direktur wanita segera bergegas ke Yun Cheng untuk mencari keluarganya. Tanpa disadari, kini ayahnya hidup hanya dengan menjual tali merah setiap hari. Hidupnya sangat sulit. Kebetulan sekretaris presiden perusahaan lewat dari kios, membeli 2 tali merah. Melihat tali merah itu, ingatan presiden wanita itu seketika kembali. Karena tali merah jenis itu adalah cara pembuatan unik ayahnya. Untuk mengungkap kebenaran, dia segera pergi ke kios itu. Namun saat dia sampai di kios tersebut, penjualnya sudah diganti orang. Tadi penjual ini kemana? Bu, tidak tahu? Ya, sepertinya menerima telepon. Buru-buru pergi. Membeli kue bulan. Mau tidak? Makan bersama paman, ya? Hahaha. Daging babinya begitu segar. Sifatnya juga begitu galak. Aku suka. Kau mau pergi kemana? Aku akan membunuh satu milikmu. Baru bisa membunuh satu milikmu. Jika kau tidak mau seluruh keluargamu binasa. Baiklah, nurut saja. Paman akan menyayangimu. RRRRR. Ayo RR. RRRRRR. Kau beli di mana? Di depan, di sebuah warung. Ayo bawa aku pergi, ahahaha. Hei, hei hei hei, jangan terburu-buru. Ayah segera kembali. Jangan terburu-buru, ayah segera kembali. Ada sedikit urusan di rumah. Kamu, tolong lihatkan sebentar ya. Tadi itu bukan kamu kan? Bu, tadi pedagang di stan itu kemana? Tidak tahu. Sepertinya dia menerima telepon. Lalu pergi terburu-buru. Jangan khawatir, Bu. Kita lihat-lihat di sekitar sini. Mungkin kita bisa bertemu dengannya. Ayah. Apakah itu kamu? Hahaha. Mau pergi kemana? Melihat minuman tapi tidak minum. Makan hukuman minuman. Bersikap seolah-olah suci. Berdiri dengan pose yang manis seperti ini. Bukankah itu hanya untuk memaksa saya? Seperti kamu, gadis sialan. Selain aku, tidak ada pria yang akan menginginkanmu. Jangan sampai tidak tahu diri. Kenapa sudah mencarinya ke seluruh Yunsao? Masih belum menemukan jejak ayah dan adikku? Tidak tahu apakah An-An masih seperti waktu kecil. Kakakmu mati karena apa? Percaya tidak kalau aku melemparkan kepala ini ke sini, tidak ada usaha yang sia-sia. Mungkin Tuhan mengasihiku. Mari kita lihat ke sini. Kembali. Hahaha. Tingkahnya yang mati ini cukup keras kepala. Hari ini aku memaksa diriku sendiri. Mau mati kau?
saat kita akan melakukan hal seperti ini, ya kan? Jangan marah, aku hanya berpikir agar harta kita tidak jatuh ke tangan orang lain. Oh, sekarang kau menganggapku sudah tua, ya? Bagaimana mungkin? Kau dan aku. Tapi sudah kulihat sejak kecil. Aku beritahu kau ya, sesuai rencana pemerintah kota. Nilai rumah ini akan berlipat ganda lagi. Setelah aku mendapatkan rumah ini, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Jangan dong. Si jalang ini, Seandainya kau tidak menggoda aku, bagaimana saya bisa membuat kesalahan seperti ini? Hari ini aku akan membunuhmu. Tunggu sebentar. Aku bilang kenapa, ternyata kamu yang menggoda dia. Usia masih muda sudah tidak tahu malu. Sungguh rendah sekali. Orang tua itu tidak tahu, kan? Dia seorang bisu yang tidak bisa bicara. Apa yang bisa diketahui? Di rumah ini selalu ada racun tikus. Mengerti? Hahaha. Masih. Ini penting, lebih teliti. Tenang saja. Ha. Hahaha. 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 Ayo cepat masuk. Ada apa? Aduh, An-An tadi kangen kakak. Aku susah payah menidurkannya. Aduh, semua ini karena insiden tahun lalu. Bikin An-An tidak bisa bicara. Juga kehilangan Ping-Ping. Ya ampun, tapi selama bertahun-tahun ini, aku sudah menyusahkanmu. Selalu merawatnya tanpa lelah. Kamu juga tidak membencinya. Aku adalah ibunya. Dia merasa sedih. Hatiku juga sedih. Lebih sakit. Anakku, sepanjang hari melayani kalian berdua. Punggungku sudah lelah membungkuk. Kau bisa santai saja. Seharian tidak membawa pulang uang yang banyak. Masih membuat kami tinggal di rumah reyot ini. Kau benar-benar tidak berguna. Astaga. Saya juga tidak berpendidikan tinggi. Selain berdagang dan mengandalkan sedikit tenaga, tidak ada cara lain untuk menghasilkan uang. Oh benar, ini. Hari ini saya berdagang dan menghasilkan sekitar 780. Haha. Hahaha. Anak angkat saya Wei Chunsheng punya gaji lebih dari 8.000 sebulan. Menurut saya, kalian berdua cepat cerai biarkan dia jadi ibu baptisnya. Mereka berdua adalah saudara. Saudara laki-laki dan perempuan, tidak ada hubungan darah. Bahkan hukum mengakui kamu. Mengapa kamu campur tangan di sini? Tapi itu juga tidak sesuai dengan etika. Kami berdua sudah kelaparan. Kamu malah di sini bicara teori besar padaku. Aku tidak mengerti. Aduh, jangan bicara lagi. Aku tidak akan bercerai dari Li Jun. Seumur hidupku hanya untuk dia. Walaupun harus seumur hidup terkurung di rumah tua ini. Tanpa AC dan tanpa kulkas, aku juga rela. Lan, jangan bicara lagi. Dalam beberapa hari saya akan kembali ke kampung halaman. Menjual rumah tua dan beberapa tanah itu semua. Kita juga akan pindah ke rumah yang lebih besar. Benar-benar. Saya pasti akan membuat seluruh keluarga kita hidup dengan baik. Hahaha. Anda adalah pemilik kiosnya ya. Jika Pipi masih hidup, dia juga seharusnya sudah sebesar ini. Pak Tua. Hahaha. Kau iya. Barang kemarin bagus sekali. Ini, leluhurku juga ingin melihat-lihat. Beli sedikit untuk diberikan kepada karyawan. Ya. Silakan lihat-lihat. Silakan. Keterampilan yang sangat istimewa ini. Anda belajar di mana? Lihat bagaimana saya membuatnya. Wah, hasilnya benar-benar bagus. Lebih baik dari keterampilan ayah. Haha, ini diajarkan oleh orang yang sudah meninggal. Dia bilang cara ini sangat kuat. Artinya adalah berkumpul bersama. Seluruh keluarga selalu bersama-sama. Haha. Aku mau semuanya. Ini. Aduh, Nona,
Kau benar-benar baik hati sekali. Hahaha. Oh iya, Nona, aku rasa kita berdua ada jodohnya. Ah, aku akan memberimu 2 kantong lagi. Gambar di sini adalah hasil bordir putriku. Dia diajari oleh kakaknya. Kamu masih punya putri? Sebenarnya ada 2. Ah, tidak perlu membicarakan itu. Supaya tidak merusak suasana hati kalian. Adik, halo, kenapa kamu belum datang? Bukankah kita sudah janjian untuk melihat rumah? Oh iya, aku tahu, aku tahu. Sayang, aku segera ke sana. Maaf ya, saya ada sedikit urusan, jadi saya pergi dulu ya. Oh iya. Ah, biasanya saya tidak hanya berjualan untuk mencari uang. Saya juga akan bekerja keras. Saya akan memberikan nomor saya ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi saya. Saya pergi. Terima kasih kalian ya. Apakah Anda mengenali Ping Ping? Apakah kamu mengenali Ping Ping? Hati-hati ya hahaha. Terima kasih ya. Jiuca. Dalam sehari, saya ingin tahu semua datanya. Rumah kami dari keluarga Ai adalah yang terbaik. Saudara ipar, silakan beli dengan tenang. Sangat baik ya. Tapi berapa banyak biaya yang diperlukan? Hehe. Adikku dan tante sudah menderita bertahun-tahun. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, jangan pelit soal uang. Aku bukan maksud seperti itu. Aku tidak masalah menderita berapapun. Kita beli apartemen 2 kamar saja. Kamu kerja keras, tidur di 1 kamar. Anan tidur sendiri di 1 kamar. Aku dan ibu di sofa saja sudah cukup. Bagaimana bisa begitu? Iya, jadi lebih baik beli rumah 3 kamar. Uang muka hanya 1,5 juta. Sisanya pakai namamu untuk pinjaman. Ah, rumah lama juga cuma bisa dijual sekitar 1 juta lebih. Ditambah lagi dengan tabungan selama ini. Saya paling banyak hanya mendapatkan 1,3 juta. Tidak mungkin. Saya ingat tabungan tidak hanya segini. Tidak boleh lupa menyisihkan 200.000 untuk An-An sebagai mas kawin. Ayo, seorang gadis kecil bisu. Seumur hidupnya tidak akan bisa menikah. Hahaha maksud saya. Hidup dengan baik. Aku yang terlihat baik. Dan uang masih bisa dihasilkan. Kan? Ah, baiklah. Asalkan demi kebaikan. Biar aku melakukan apa saja. Hehe, baiklah. Kamu pergi ke meja depan untuk menandatangani kontrak dan membayar. Ya, oke. Bodoh. Uang muka katanya sudah termasuk komisi penjualan. Nanti akan kurus. Namanya hanya ditulis namamu saja. Cicilan tetap dia yang bayar. Kura-kura hijau ini. Aduh, benar-benar tidak berguna. Nanti ya, aku akan mengadakan pesta pindah rumah. Cerai sekarang juga. Usir orang tua Renta dan gadis bisu itu. Hahaha. Pergi saja. Namanya Li Jun. Dia awalnya punya 2 putri, tapi putri sulungnya jatuh dari tebing dan hilang. Putri bungsunya menjadi bisu karena trauma. Dia ingin aku tidak punya keturunan. Apakah dia benar-benar kita? Aku tidak ingat apa yang terjadi malam Hi-11 jatuh dari tebing. Cari cara untuk melakukan tes DNA. Konfirmasikan lagi. Baiklah, Li Jun ini bekerja serabutan di siang hari, dan membuat kerajinan tangan di malam hari. Dia sangat lelah. Untungnya, kakak iparnya sering membantunya. Kehidupannya lumayan. Oh iya, kakak ipar saya bernama Wei Chunsheng. Bekerja di perusahaan kita sebagai tenaga penjualan properti. Benarkah? Baiklah, promosikan dia menjadi kepala penjualan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Dia baru saja membeli rumah di perusahaan kita, dan akan mengadakan pesta pindah rumah. Bagaimana menurut Anda? Tuan Ai akan ikut? Baik, hahaha. Aduh, ayo. Selamat, 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 selamat. Aduh, selamat ya. Manayer Yo, kenapa kamu datang?
Aku datang untuk memberikan surat pengangkatanmu. Kau secara resmi diangkat sebagai kepala bagian penjualan oleh Presiden Grup IC. Benarkah? Hahaha. Selamat, selamat. Ayo, cepat lihat. Hahaha. Kamu benar-benar hebat. Nanti malam pulang, biar kamu buatkan yang hangat. Hah? Haha. Saudara-saudara, terima kasih semua telah datang ke pesta pindah rumah saya. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada seseorang. Jika bukan karena pengorbanannya, saya tidak akan pernah bisa tinggal di rumah yang begitu baik. Dia adalah menantu yang baik dari ibu saya. Dan suami yang baik bagi saya. Dia adalah Kepala Penjualan IC Group, Wei Chunsheng. Lan, kamu bilang apa? Saya adalah suamimu. CK. Kau juga tidak lihat cermin, lihat dirimu sendiri. Hahaha, hanya dengan keringatmu yang bau itu. Orang desa, kau bahkan tidak pantas menjadi menantuku. Orang tua yang miskin dan tidak berguna. Berani-beraninya menginginkan Pan Jinlan, wanita cantik seperti itu. Benar sekali. Lihat semua orang. Yang satu adalah sampah pekerja keras. Yang satu lagi adalah kepala departemen penjualan di grup IC. Siapa yang sebenarnya JPI? Tentu saja Wei pengawas. Dia adalah orang yang diangkat langsung oleh Direktur I. Telah mendapat pengakuan dari Direktur I. Chun Sheng pasti akan terbang tinggi. HMPH? Bukan sembarang hal yang bisa dibandingkan. Kau sebaiknya paham diri. Tanda tangani perjanjian perceraian itu. Pergi tanpa membawa apa-apa. Pergi tanpa membawa apa-apa. Oh, aku bahkan lupa ada kamu yang mengganggu ini, si cacat kecil. Kau si tua yang tidak berguna membawa seorang cacat kecil. Ini cukup masuk akal, kan? Hahaha. Kau merawat nenekku dan suamiku. Ibu, setelah bertahun-tahun, aku juga harus membalas budi padamu. Ahahaha. Apa yang kalian lakukan? Memberikan sedikit suara padanya. Siapa tahu dia bisa berbicara nanti. Hahaha. Kalian ini ngapain sih? Aduh. Kecil, trompet itu tuli. Tidak bisa disembuhkan. Ayah, itu adalah... Kau bilang, kau setidaknya adalah ibu angkatnya. Bagaimana bisa menyiksanya seperti ini? Aku tidak punya anak perempuan cacat seperti itu. Cepat tanda tangani perjanjian perceraian. Istriku juga bukan untuk kau pikirkan. Kau ini orang tidak berguna. Telah membuang 20 tahun masa muda putriku dengan sia-sia. Kau tahu kau pergi dengan tangan kosong? Itu sudah sangat beruntung bagimu. Bagaimana keluarga Pan bisa melakukan hal seperti ini? Hasil tes DNA belum keluar. Tuan Muda Hua. Jangan menertawakan orang dulu. Selama bertahun-tahun, sudah belasan orang yang ditipu oleh keluargamu dan mengambil uang mereka. Hati-hati lebih baik. Pernikahan bisa diceraikan. Tapi rumah ini yang kubangun. Uang Kiao Kianyan juga yang kubayar. Kalau mau pergi, pergi saja kalian. Kau beli? Ah, buktinya mana? Di ponselku ada riwayat transaksinya hahaha. Kakek, kau kena pikun ya? Kok HP-nya sampai nggak bisa dipegang sih? Ini. Ah iya, di komputer kantor penjualan apartemen pasti ada catatan transaksiku. Sudah lama ya tidak bertemu. Di komputer kantor penjualan apartemen itu bisa dicek catatannya. Aduh. Maaf ya, komputer rusak. Andi tidak bisa menemukan saya. Hahaha, benar. Sertifikat properti tertulis namaku. Sertifikat properti, barang tua. Lihatlah dengan seksama petunjuk di atas. Jinlan. Bahkan barang-barang wanita pun kau rampas. Kau tidak punya malu, ya? Kau mengerti? Pasti kaulah yang telah melakukan kecurangan dalam pekerjaan operasi itu. Bicaramu yang benar. Hati-hati. Aku akan tuntut kau karena pencemaran nama baik. Hahaha, kaulah yang berselingkuh saat masih menikah.
Kenapa aku harus pergi tanpa apa-apa? Kembalikan rumahku padaku. Sialan kamu. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Ayo semua, lihat sini. Peleceh tua ini memeluk istriku di depan umum. Sungguh sialan. Aku lihat kamu. Hanya sampah yang tidak berguna. Tidak ada urusan, tapi terus menerkam wanita lain. Hahaha. Lihat saja wajah kesalnya. Sangat memikat juga. Aku sampai sedikit merasa iba. Kau melakukan apa, bajingan? Kau, orang tua brengsek, berani juga menghina aku. Aku akan pergi ke grup 20. Tidak akan kubiarkan begitu saja. Kau melakukan operasi ilegal, memalsukan sertifikat properti. HMPH. Aku adalah kepala penjualan yang dipilih langsung oleh Tuan Ai. Siapa yang berani mengusikku? Siapa yang berani memecatku? Mendapatkan perhatian Tuan Ai. Sama seperti di zaman dulu, mendapatkan pedang ajaib dari Kaisar. Kami di grup Ai. Semua sedang menantikan pertempuran Wei segera. Masih ingin mengadukan. Lihatlah penampilanmu yang compang-camping ini. Takutnya bahkan tidak bisa masuk ke pintu grup Ai. Tidak benar. Di pintu belakang grup Ai ada lubang anjing. Apakah saya perlu menunjukkan lokasinya untukmu? Anda sudah salah bicara. Benda itu seperti anjing. Orang seperti dia harus keluar dari lubang kotor. Hahaha. Ini rumah saya. Saya tidak percaya tidak ada tempat untuk berbicara. Kalau mau rumah, dia harus bertukar. Hewan brengsek. Kau gila. Kalian boleh saja meremehkanku. Tapi aku tidak akan membiarkan siapapun menghina putriku. Ku beritahu kau, jika kau berani merusak aturan baruku, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kau orang tua yang tidak tahu diri. Berani-beraninya kau menyerang Tuan Wei. Itu adalah penghinaan terhadap seluruh grup Ai. Saya memberitahumu, hati-hati sedikit. Saya akan membuatmu putus asa di Uncity. Saya ingin kamu tahu, siapa orang yang kamu sakiti. Dia hanya orang yang bernilai 200. Saya takut apa? Tapi saya bilang kepada kalian, tidak boleh mengganggu putri saya. Kau orang tua. Kau tidak takut kepada mereka. Kau mau apa? Sudahlah, saya antar sampai ke sana. Hari ini saya ingin membuat si bisu kecil ini bersuara. Tidak akan meminta kamu lagi. Jangan 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 kalian lihat apa sih kalian. Ini. Jangan sudah. Tidak bisa menyembuhkan penyakit. Dalam 3 menit jika saya masih belum menerima laporan kredibilitas, jangan lakukan lagi ya. Yang ini jangan. Yang ini jangan kuat. Ini pasti bisa. Kalau tidak akan berhasil. Tolonglah. Jangan ini. Jangan. Jangan hahaha. Jangan hahaha. Jangan paksa aku mohon padamu. Hahaha. Aduh, ampun. Hahaha. Rumah dan tabungan, aku tidak menginginkannya lagi. Aku hanya menginginkan Anan. Aku mohon, lepaskan dia. Lepaskan dia? Sungguh. Jadi, apakah ini tidak cukup? Kenapa harus membuatnya menderita begitu banyak? Ayah tidak mampu melindungimu. Sudahlah, cepat tanda tangani saja. Saya tidak punya waktu untuk melihat drama berlebihan antara ayah dan anak perempuan ini. Ya, kami juga terburu-buru untuk merayakan promosi menantu kami. Rumahku. Ya Tuhan. Aku pasti berbuat dosa di kehidupan sebelumnya. Orang tua. Tidak bisa diam, ya? Biarkan aku membantumu. Bodoh ini bahkan bisa memotret telanjang. Apakah kamu sudah gila memikirkan pria? Begitu berharga, ya? Kalau saja dia dikirim ke Jepang untuk membuat film pendek, pasti bisa menghasilkan banyak uang. Hahaha, teman lama. Lihat dengan jelas. Kenapa kulitnya bisa sepucat ini? Kamu bilang kamu orang tua, tapi penampilanmu sangat kasar. Bagaimana bisa gadis ini terlihat begitu lembut? Kamu ini binatang. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Oh,
Kamu tidak ingat? Ya, hari itu. Hahaha. Kalau kau tidak mau menandatanganinya, aku akan menyebarkan foto ini ke internet. Apa? Kau mau memukulku? Ya. Bisakah kau menanggung akibatnya? Bisakah dia menanggungnya? Hahaha. Hahaha. Akhirnya saya bercerai dengan orang tua yang tidak berguna ini. Aduh, aduh. Mulai sekarang yang datang ke rumah kami adalah orang-orang liar. Ya ampun, semua itu. Hahaha. Ah, aduh. Kamu akan dibunuh. Jangan berisik, jangan berisik. Saya sudah tanda tangan. Apakah kamu bisa menghapus foto itu? Menghapus bisa saja. Ayo ambil dari sini. Datang sini. Eh. Hahaha. Ayo hahaha. Semua cepat lihat. Semua cepat pergi hahaha. Aku sudah dengan liar menggantikanmu. Kenapa kamu belum mengembalikannya padaku? Bagaimana aku berani memberikan barang berharga ini padamu? Rumah ini kan atas nama pinjamanmu. Kalau kamu tidak mengembalikannya, jadi kita tidak akan menjadi gelandangan, ya? Sarang cinta aku dan Jinlan. Jangan biarkan kesedihan menutupmu. Kalian benar-benar terlalu menindas. Oh, kamu juga dianggap sebagai manusia. Hanya seekor anjing kecil saja. Aku bisa memberitahumu. Jika kamu memutus pasokan, foto ini akan dikirim ke setiap sudut istana. Kau ini sampah tua, sudah tidak berguna lagi. Apakah kau ingin anakmu masih tidak mau bertindak? Aku tidak ada harapan yang tersisa. Aku tidak bisa melawan binatang-binatang ini. Aku tidak bisa melindungi wanita yang kucintai. Hahaha. Hai, sayang. Dia menghinamu sebagai binatang, menjijikan. Mulai hari ini kau adalah budak kami. Seekor anjing yang tidak boleh menggeram atau menggonggong sembarangan. Anjing yang patuh pada majikannya bukanlah anjing yang baik. Loh, ingat itu. Nanti jika kau bertemu denganku, aku adalah tuanmu. Itu nyonya. Dan itu nyonya tua. Suamiku bicara panjang lebar dengan orang tua yang tidak berguna ini. Kakiku sudah pegal. Kau dengar? Kakinya istriku lelah, pijatlah kakinya. Orang tua, pernahkah kau melihat ada Buddha yang berdiri melayani? Kau berpura-pura suci apa? Jangan lupa, fotomu masih ada di tangan kami. Keras dan gosok. Tidak ada makanan yang diizinkan jika tidak enak. Hahaha. Jangan menyentuh kakiku bahkan jika kamu kotor. Nyonya, maafkan aku. Tangannya hanya layak menyentuh sol Anda. Hahaha. Ah. Lisu benar-benar ayahmu. Jauhkan kaki bau emu dariku. Kamu itu siapa? Berani memerintahku. Kau pelacur. Kau berani memukulku. Aku mau memukul ya aku pukul. Apa perlu meminta persetujuanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kamu adalah gadis baik hati yang tak terlupakan. Begitu peduli padanya. Kalian berdua hubungan apa? Ah, yang ingin aku lihat adalah pria tua ini di luar. Kalian sedang mengajarkan apa sih? Wah, cukup galak ya. Aku lihat orang tua ini seperti anjing liar di luar sana. Aduh, pria ini bahkan bisa jadi ayahmu. Kamu bisa membuka mulut dengan cara apa? Aku bilang, sebulan tidak dapat uang banyak. Setelah lama, hanya merawat wanita liar ini di luar. Jangan ngomong sembarangan. Semua adalah pelangganku. Ini adalah pelanggamu. Aku rasa kamu adalah pelanggannya. Berapa harga seorang wanita semalam?
Kamu adalah Wei Chunsheng. Kamu tahu tentang aku ya? Hahaha. Aduh. Aku adalah orang yang ditunjuk oleh grup I. Jadi semua orang memperhatikanku. Orang tua ini kotor dan jelek. Bagaimana kamu bisa memakannya? Temani aku semalaman. Kamu bicara seperti itu? Biar ku kasih tahu. Menjadi selingkuhan suamiku itu keberuntunganmu. Jangan tidak tahu terima kasih, ya. Barang ini terlihat jelas sangat berat. Orang seperti menantu saya adalah orang yang luar biasa. Sebaliknya, tidak sesuai dengan seleranya. Aduh, kamu adalah orang baik. Jangan berdebat dengan mereka. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Oh, ini kamu dan aku, penuh cinta yang mengguncang dunia. Laki-laki tua mesum. Umurnya sudah seharusnya jadi ayahmu. Kenapa kamu melepasnya seperti celana? Tutup mulutmu yang kotor itu. Kau ambisius sekali. Aku memberimu muka. Yang aku pukul adalah wajahmu yang tak tahu malu, selalu ingin menjatuhkan orang lain. Suamimu? Kau harus membalaskan dendamku. Tahukah kau siapa yang kau pukul? Aku ingin tahu, sebenarnya kalian berdua ini siapa? Dia adalah istri kepala bagian penjualan dari grup I. Hatiku penuh dengan kepahitan. Hati dan pikiranmu penuh dengan kegelapan. Orang yang kau sayangi, apa gunanya? Hanya memiliki mulut yang tajam. Dan orang-orang brengsek berani melawan saya. Artinya melawan seluruh kelompok yang saya cintai. Hanya perlu satu perintah dari cinta. Saya jamin Anda tidak akan bisa keluar dari kota Yun. Tidak perlu karena saya menyinggung mereka. Jangan khawatir, saya pasti akan membela kalian. Membela keadilan. Saya hanya ingin menindas mereka. Lihat kalian bagaimana. Adil, kan? Keras kepala, ya. Menganggap rendah saya, ya? Aduh, sayang. Hati-hati, tanganmu bisa sakit. Ah. Hahaha. Aku punya ide. Hahaha. Akan menghabisi nyawamu. Hahaha. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu. Mati kamu, berani-beraninya kau memukulku. Meneyer dong. Lihat. Ini adalah surat pengangkatan yang ditandatangani langsung oleh Presiden Grup I, Tuan I. Ini mewakili kedudukan. Mewakili kekuasaan. Hari ini kalian semua tidak akan bisa hidup meninggalkan tempat ini. Kalian telah membuli keluargaku. Kalian juga tak seorang pun akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Ah, aku peduli apa denganmu. Surat pengangkatan milikku. Aduh kamu. Ini aduh-aduh. Surat takdirku. Kau orang brengsek, mau cari mati. Kau tahu tidak, di sini ada tanda tangan asli dari Tuan I. Lalu bagaimana ini? Kau berani merobek barang milik Tuan I? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu. Hanya selembar kertas yang tidak berguna. Robek saja, silakan robek. Kalian pergi ke rumah sakit dulu. Bagian ini biar aku yang urus. Jangan khawatirkan aku. Kalian tidak boleh pergi. Kau ini perempuan yang sangat sombong. Kau sekarang mau berlutut dan bersujud juga tidak ada gunanya. Hari ini nyawa kalian akan berakhir di sini. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa menyelamatkan kalian. Ini yang aku katakan. Kalau begitu, aku akan memutus jalan hidupmu. Sekretaris membatalkan asal-usul Wei Chunsheng. Singkirkan dia bersama Yao Jing. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu gila? Seorang wanita murahan yang tidur dengan pria masih bisa beruntung mengenal Sekretaris Wang. Iya, mungkin dia juga pernah tidur dengan Sekretaris Wang. Sekretaris Wang itu orang seperti apa? Dia orang yang sudah melihat banyak hal. Orang seperti ini tidak mungkin menarik perhatiannya. Dia sudah terbiasa dengan barang-barang berkualitas tinggi. Sesekali kita juga perlu mengganti selera. Mencoba hal-hal yang aneh. Ibu, jangan khawatir tentang kami. Orang-orang ini bisa melakukan apa saja. Jika mereka sudah berbuat jahat, maka saya akan menemani mereka sampai akhir. Nyawa saya tidak berharga. Hanya saja, ini menyusahkan gadis saya. Sama-sama menderita. Jika aku lagi menarik orang baik sepertimu, apa aku bisa tenang? Semua orang adalah sama.
Tentu saja kecuali sampah manusia. Wei, si bos ini sudah menghina kamu di depan muka. Apa kamu masih bisa diam? Seorang bos yang terhormat tidak bisa menangani seorang pelacur? Kau mencari mati. Apa kau tidak takut pada amarah petir Aizong? Petir yang disebabkan oleh api hanya akan menghancurkan dunia. Apa maksudmu? Aku adalah grup I. Aku adalah grup I. Kau adalah presiden grup I. Aku adalah yang maha kuasa. Kamu adalah San Wukong. Aku adalah Buddha Rulai. Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari tanganku. Siapa yang tidak bisa berbohong? Apakah kamu tahu akibat berpura-pura menjadi Aizong? Kamu berani meragukan? Keterpurukanmu sudah tertanam dalam genmu. Bagaimana mungkin kamu adalah Aizong? Bapak Ai baru saja kembali dari luar negeri. Semua urusan IC Group ditangani oleh Sekretaris Wang. Mungkin dia tahu bahwa tidak ada yang mengenal Ai King. Maka dari itu dia berani keluar untuk menangkapnya. Ya, dia penuh dengan celah. Dan dia menganggap dirinya pintar. Sungguh bodoh sekali. Saya baru saja mengirim pesan kepada Sekretaris Wang. Dia akan membawa orang datang sebentar lagi. Secara pribadi melaporkan kejadian ini. Tolong bantu, cepatlah, Bu, cepat pergi saja. Saya menghargai niat baikmu. Orang-orang ini tidak memiliki batas moral. Hewan, jangan sampai kamu terjebak juga. Biarkan gadis ini pergi dengan aman. Aku akan membiarkan kalian mengurusnya. Aduh, anak bodoh. Kau tidak bisa menyelamatkanku dari hal ini. Dulu kau harus melindungi Ping Ping dengan baik. Tetapi jika hari ini aku bisa menukarkan nyawaku untuk keselamatanmu, aku tidak akan menyesal. Rambut pendek, kau ingin membantuku, tapi ini hal yang tidak bisa kau bantu. Kau cepat pergi, sungguh menyentuh. Orang tua melindungi kekasih muda. Aku hampir menangis. Hahaha, hormati ayahku. Kau bilang apa? Ayah, aku Ping Ping. Ping Ping adalah aku. Aku putrimu, Ye Ping Ping. Aku kakakmu. Kau masih hidup. Liontin keselamatan. Ini semua dari Ping Ping. Kau baik-baik saja. Kalian semua ada di sini. Baik-baik saja, hidup biasa. Sudah 20 tahun. Ibu tidak pernah sehari pun tidak memikirkanmu. Sebenarnya, apa yang terjadi? Bagaimana kalian berdua bisa jatuh ke tebing? Setelah kejadian ini, tidak bisa berbicara lagi, bukan? Apakah karena mengalami trauma atau terluka pada saraf? Ah ah ah. Ah ah. Haha, pergi mati saja. Itu dia, sedikit-sedikit, jangan sembarangan tunjuk. Kau berani mengancam An-An dengan nyawaku. Jangan katakan kebenarannya. Ingin membuatku putus keturunan. Apa ini? Benar-benar sebuah drama pengakuan antara ayah dan anak perempuan. Tapi apa gunanya kalian tahu? Kalian yang menyamar dan membawa pergi akan diusut. Apa yang bisa kalian lakukan kepada kami? Wilayah saya belum saatnya kalian yang menentukan aturannya. Benar-benar menganggap diri sendiri sebagai hewan peliharaan. Lihatlah keluarga ini. Sekali lagi, orang-orang tua yang tidak berguna. Sebuah penipu mati. Dan seorang bisu kecil. Haha, benar-benar keluarga yang dilahirkan bersama. Kalau begitu, mari kita hitung satu persatu. Dia benar-benar mengira dirinya berada di puncak kehidupan. Dia terjebak dalam mimpi siang dan tidak bisa bangun. Bantu dia. Hamba, aku kan orang yang penuh perhatian. Iya. Bantu dia. Kamu mau apa? Haha, dia bersikeras berpura-pura. Aku akan membangunkannya. Setelah selesai, sekalian ikat dia dan kirim ke Sekretaris Wang. Supaya urusan surat pengangkatan ini tidak rusak. Dan menyeret kita. Berani memukulku? Kalian tampaknya belum mati. Aib keluarga kita. Bahkan saling berlomba-lomba.
Jika Tuan Ai mengetahuinya, saya akan membantunya mengurusnya. Penipu. Mungkin aku akan marah lagi. Bisa menjadi pijakan kaki suamimu saja sudah merupakan keberuntungan besar bagimu. Demi nyawaku ini, aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti putriku lagi. Aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa kuayunkan untuk membuat mulutmu yang busuk itu hancur. Baiklah. Berhenti. Haha. Hahaha. Aduh, Sekretaris Wang, Sekretaris Wang. Sekretaris Wang sudah datang. Kenapa kamu datang? Di sini ada yang menyamar sebagai Aizong. Hahaha. Semuanya salahku, aku tidak bisa menangani hal seperti ini. Memang pantas dipukul. Sekretaris Wang, saya, Wei Chunsheng, akhirnya bisa melihat keanggunan Anda. Kau, Kiao Qianyan, ini memang berbeda. Bagaimana bisa makan saja harus berganti pakaian? Sekelompok tikus got yang berisik di sana. Akan kuajari mereka. Ya, perempuan yang tak tahu malu ini. Dia juga berani melawan Tuan Ai. Suamiku juga melakukannya demi wajah Tuan Ai. Jadi dia turun tangan. Diam. Anakku juga begitu. Terimalah ini. Anda berbicara beberapa kata di depan Tuan Ai. Untuk putriku. Kamu mengatakan itu untuk melindungiku. Demi rasa baktimu. Jangan diusut lagi ya. Tapi tidak bisa begitu saja dibiarkan. Lihat saja. Dia bahkan merobek surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Tuan Ai. Dialah orangnya. Kami sudah berusaha sekuat tenaga melindungi surat keputusan itu. Tapi orang ini terlalu gila. Aku tidak bisa menghentikannya. Sekretaris Wang, saya tidak punya surat pengangkatan. Saya tetap menjadi kepala bagian saja. Orang sekualitas Anda, menjadi kepala bagian kecil, bukan hal yang tepat, bukan? Sekretaris Wang, hari ini dipromosikan 2 kali, bukankah itu agak tidak sesuai aturan? Namun dengan kemampuan saya, itu sepenuhnya bisa saya lakukan. Perusahaan AI terlalu kecil, tidak bisa menampung Anda yang besar ini. Sekretaris Wang, kenapa saya tidak mengerti perkataan Anda? Perusahaan AI ini adalah yang terbaik di seluruh negeri. Iklan. Apakah Anda tahu tentang penipuan yang mengatasnamakan AI? HMPH. Semua mereka. Aku sekarang juga akan membunuh mereka. Diam. Maaf, Tuan. Saya terlambat. Silakan hukum saya. Apa maksud Anda dengan kata-kata itu? Ini adalah penipu yang menyamar sebagai hewan peliharaan. Iya, aku. Bagaimana kamu bisa membungkuk di depan sekelompok orang miskin? Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah. Itu kamu. Itu kamu yang menggunakan cara-cara rendah untuk menyogok Sekretaris Wang. Ini pasti salah paham. Li Jun seorang pembantu yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa melahirkan seorang putri presiden? Sialan. Berdoa kepada pedang Anda. Coba lihat lagi. Apakah tidak? Ah ah ah. Ping ping ping. Kamu benar-benar adalah presiden grup I. Saya tidak akan membiarkan kalian disakiti lagi. Selama bertahun-tahun, Putri akan berbakti. Kedepannya pasti akan mengganti 2 kali lipat untukmu. Kakak An sudah mencarikan dokter terbaik untukmu. Nanti setelah kamu sembuh, kita bisa bercanda dan tertawa bersama lagi. Ini bukan kesalahan kita. Karena kau tidak menjelaskan identitasmu dengan jelas, maka kami melakukan kesalahan. Kami tidak bertanggung jawab. Kau anjing liar. Apa hakmu menyuruhku bersamamu? Kumohon, ampunilah aku. Ampunilah aku. Sudahlah, biarkan aku pergi. Ayah, kau lihat, kita adalah keluarga. Kau anggap aku seperti angin saja, ya? Panggil saja kakekmu juga boleh. Ah, tolong beri aku ampun. Ampuni aku. Lihat,
Ayahku bahkan membunuhnya sendiri. Sudah ahli. Hei, masih pergi, masih pergi, masih pergi, masih pergi. Hei, jangan, kumohon, masih pergi. Cepat pergi. Ubah properti mereka. Jadikan sebuah villa. Tulis nama adikku. Ahahaha. Ah, ini tidak akan merepotkan perusahaanmu, kan? Paman ketiga, security juga tidak mungkin minta gratis darimu. Kita semua adalah satu keluarga. Ngomong apa saja, milikmu atau milikku. Iya, iya, iya. Kita semua satu keluarga. Kenapa harus membuat situasi jadi canggung seperti ini? Anak perempuanmu sudah bercerai dengan ayahku. Siapa yang satu keluarga dengan kalian? SSST. Kau ini orang yang tidak tahu diri. Cepat minta maaf pada putri kesayanganmu. Itu. Ayahku ditipu oleh Wei Chunsheng. Maka dia melakukan kesalahan. Kita berdua adalah suami istri. Tolong maafkan saya kali ini. Bagaimana saya bisa memaafkanmu setelah kamu menyiksa An-An selama 20 tahun? Kita akan menikah lagi. Saya pasti akan memperlakukan An-An dengan baik. Kompensasi dia. Kamu tahu betapa sulitnya seorang gadis menghadapi semua ini sendirian di luar. Tapi dia tidak kurang minum. Hari ini baru tahu. Ternyata tidak ada satupun tempat baik di tubuhku. Mereka tidak bisa meminta ayahku membayar untuk jamuan itu, kan? Ayo pergi, ayah. Baiklah. Jangan pergi, Masih ingat, ayah membawamu berdua ke taman bermain. Hahaha, si kecil An waktu itu baru 3 tahun. Lihat betapa lucunya. Sekarang juga lucu. Ini juga kalian berdua. Lihat yang ini. Ini waktu itu. Kalian berdua harus mendengarkan cerita dari ayah. Hasilnya, aku bercerita semalam suntuk. Lihatlah Cheongsam kecil ini. Terlihat sangat lucu. Celana kecil. Ayah. Kenapa aku masih punya tunangan kecil? Ini adalah sesuatu yang saya pesan saat hubungan saya baik dengan Pan Jinlan. Anak laki-laki itu adalah milik kakaknya. Namanya Pan Jin Feng. Anak Pan Jin Feng bernama Dulong. Pernikahan ini pasti harus dibatalkan. Tetapi hubungan kita dengan Pan Jinlan. Jangan melibatkan orang lain. Bawalah hadiah itu ya. Di sana terpencil dan miskin. Kamu berpakaian seperti ini tidak cocok dan tidak nyaman. Ayo cari pakaian untuk kakakmu. Kalau begitu, kami akan ganti pakaian dulu. Dengarkan, aku tidur di sini. Kamu cari siapa? Kakak, saya mencari seseorang bernama Pan Jin Feng. Dan putranya bernama Dulong. Kami ini, bagaimana ya? Hahaha, benar, kakak. Ini 20 tahun yang lalu. Anak perempuanku pernah dijodohkan dengan anakmu. Perihal ini, masih ingatkah ibu? Kau bisu. Masih ingin menikahi putra bayiku. Kau mimpi di siang bolong, Kau ini kan cacat. Masuk keluarga kami hanya merusakin kami. Aduh. Kamu ngapain sih? Ya jelas aku mau mengusir sial. Kira rumah kita ini tempat penampungan sampah? Semua yang cacat disodorkan ke rumah kita. Bukan anak ini. Tapi anak perempuan ini. Lagi pula, anak perempuanku ini bukan cacat kok. Dia akan baik-baik saja. Pakaianmu terlihat sangat kumuh. Aku bilang ya, anakku dilahirkan membawa naga. Nanti dia pasti akan kaya raya. HBH, itu pasti. Orang-orang seperti kalian tidak akan bisa mendapatkannya. Anakmu bekerja di bidang apa? Bekerja? Saat ini tidak ada. Tapi sudah memberitahu sebelumnya. Anakku nanti akan jadi kepala keamanan di kompleks perumahan mewah di kota. Jadi ada. Lalu kenapa sekarang belum menikah? Orang-orang yang mengejarku sampai ke kota ini. Aku hanya tidak tertarik saja. Bukan berarti dia terlalu menuntut. Lagi pula aku juga harus menjaga dengan ketat.
Tidak boleh membiarkan hal-hal yang tidak jelas, yang tidak punya apa-apa menjadi baik-baik saja. Tidak usah membahas itu lagi ya. Begini. Ini semua. Kamu simpan dulu. Nah, saya juga tidak bisa menyerahkan anak saya hanya untuk sedikit hadiah. Ini semua apa sih? Ini sarang burung walet kelas atas. Kuberikan padamu untuk menyehatkan tubuhmu. Ini adalah pajangan giok jenis kaca. Kualitas terbaik, potongan bersih. Guru yang payah. Orang lain memberikan emas dan perak. Kalian malah memberikan manik-manik kaca untuk mengelabui saya. Lihat kalian, betapa menyedihkannya penampilan kalian. Dia memberikannya padaku. Aku bahkan tidak ingin. Tapi, alasan dia bisa memberikan kotak itu padaku. Hehehe, aku masih perlu mempertimbangkannya. Gadis gemuk, aku rasa kamu salah paham. Kali ini kami datang untuk membatalkan pertunangan. Apa? Oh, begitu ya. Kita berdua. Baik-baik saja. Jadi tidak ada hubungan lagi. Ayo hehe. Kau masih berani meremehkanku ya? Hah, kamu siapa sih? Keluarga kalian tidak punya uang untuk membeli cermin. Kamu pasti selalu berkemih, kan? Kamu juga tidak mau melihat dirimu sendiri. Kalau kamu ingin mundur, kami juga mundur. Apa kalian bisa menyelamatkan anak kalian? Lagi pula, kamu juga tidak menganggapku penting. Untuk apa kita berdebat di sini? Ini adalah masalah harga diri. Kalau orang lain tahu kamu putus dengan anak saya, bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Iya, biar orang-orang yang dulu mengejar saya tahu, saya bisa mati. Harus ditaruh di mana? Kalau memang ada banyak orang yang mengejar kamu, kenapa harus terjebak dalam hal ini? Saya penasaran, benar-benar ada yang mengejar kamu? Karena umurmu yang lebih tua? Mungkin karena kamu tidak mandi. Aku kentut? Kau wanita kecil, kau tidak mengerti apa-apa. Semakin tua pria, semakin berharga. Kau hanya 2 tahun lagi akan menjadi seperti sawi tua. Kau berdiri di depanku, telanjang bulat. Aku pun malas melirikmu. Saya rasa saya sudah mengerti. Keluarga ini, semuanya satu jenis. Kita tidak bisa berbicara dengan mereka. Kalian begitu saja pergi. Mau apa? Ganti rugi saya 10.000 yuan. Kau gila. Kau telah merusak nama baikku. Atau berlututlah dan menangislah terseduh-seduh. Katakan bahwa akulah yang meminta pembatalan pertunangan ini. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pergi. Sakit kepalamu. HMPH. Kau kira keluargaku ini bodoh? Datang saja. Pergi ya pergi saja. Kompensasi yang saya berikan nilai hadiah kalian 6 digit. Kalian masih belum tahu. HMPH, jangan coba-coba menipu saya, nenek. Yang saya mau adalah uang tunai. Sudahlah, jangan pedulikan dia. Villa hampir selesai direnovasi. Saya akan bawa kalian ke sana. Hahaha, villa masih. Lihatlah penampilanmu yang miskin. Masih bilang rumahnya ada villa. Kenapa kamu tidak bilang bahwa grup mobil terbesar di kota adalah milik keluargamu? Apakah itu semua tidak ada hubungannya denganmu? Ini kunci mobil. Sepertinya saya mengenalmu. Tunggu, pernikahan ini. Saya sudah tidak sabar ingin menggendong cucu. Pernikahan ini tidak akan menjadi hal yang perlu kami sungkan kepada Anda. Kedatangan kali ini bukan untuk membahas bagaimana berbicara dengan ibu saya. Percaya atau tidak, saya akan memukulmu. Agar kamu tahu apa itu moralitas wanita. Saya. Zaman apa ini, moralitas wanita? Saya beritahu kamu. Anak perempuanku selalu tidak terima. Ayah mertua. Mengapa Bapak harus begitu marah? Ini urusan mereka berdua. Selesaikan sendiri. Wanita yang tidak menikah dan tidak punya anak, hidupnya sia-sia. Jangan sampai kau menunggu dia tua dan tidak berharga baru kau berikan padanya. Hahaha, benar sekali. Ah, adik iparku meskipun dia penyandang disabilitas. Tapi aku tidak keberatan. Membawanya ke rumah kita dan menjadikannya anggota keluarga juga bagus. Di siang bolong kalian memaksa menikah? Kurasa kamu juga hampir 30 kan? Aku saja tidak mempermasalahkan umurmu. Kamu malah berpura-pura. Hahaha, lihat saja pantatmu yang kecil. Itu pasti tidak berguna. Kamu, baiklah, perbaiki dirimu. Setelah itu, aku adalah pria hebat. Dengar itu? Tidak apa-apa. Dia tidak bisa melahirkan, tapi adiknya masih bisa melahirkan. Nanti jika tidak bisa melahirkan, biarkan mereka pergi bersama. Apa kamu sudah memikirkannya? Anakku, apa maksudmu? Jadi kamu tidak punya anak laki-laki? Jadi kamu mengajarkanku seperti ini? Hehe, benar-benar seorang pecundang. Keluargamu punya rumah di kota, kan? Saya dan anak saya akan beres-beres setelah itu tinggal di rumahmu. Tunggu sampai kamu melahirkan anak laki-laki. Saya juga bisa membantu mengurusnya. Semua kebaikan dan keuntungan jadi milik kalian. Masih mau menguras habis kami ya? Kita kan satu keluarga. Apa perlunya ada kamu dan aku? Kalau pernikahan ini saya harus. Dokumen ada di tanganku. Kalau perlu, aku akan mengorbankan wajah tuaku ini. Nanti aku akan ribut di kota. Aku ingin tahu bagaimana kalian hidup ke depannya. Sama seperti kamu dan adikmu. Semua keluar. Keluar itu bagaimana? Di depan istriku, aku tidak butuh wajah apapun. Jangan pergi. Kau. Sudahlah.
Kalian tadi meminta uang 10.000, kan? Aku akan memberikannya kepadamu. Setelah menerima uang ini, pertunangan dibatalkan. Jangan menyesal. HMPH, 10.000 yuan. Jadi harga yang tadi. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Menambah uang? Apa maksudmu? Aku telah memberikan hatiku padamu. Kau benar-benar tidak menginginkanku lagi. Aduh. Apakah kau tahu betapa sakitnya hatiku? Nanti aku bisa terkena depresi atau semacamnya. Lalu bagaimana? Jadi kalian harus mengganti rugiku. Aku hanya punya satu-satunya anak ini. Jika terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku bisa hidup? Ya Tuhan. Sudahlah, jangan berpura-pura tidak tahu. Berapa uangnya? Harga tetap 50.000. 50.000. Saya bisa. Saya beri. Janji yang sangat cepat ya. Orang lain mana ada ruang seperti ini? Apa? Bagaimana keadaannya? Ada apa lagi? Ibuku tahu tidak akan bisa menggendong cucunya. Marah besar, langsung memanggang daging. Kalian juga harus mengganti rugiku. Hanya untuk uang sedikit ini. Kalian menggunakan semua cara. Aku tidak punya hatiku sendiri. Cucunya yang gemuk itu. Kau menawarkan harga tetap 100.000. Kalian jangan pernah mendekat. Wow, ini adalah liburan terakhir. Jika kalian masih serakah, saya akan melapor. Baik. Mulai sekarang kita berpisah. Tidak ada lagi hubungan. Tidak bisa mundur. Tidak bisa dikembalikan. Aduh, aduh. Aduh. Kak, kamu tidak bisa melepaskan kekayaan pejuang ini. 100.000 cukup untuk membangun rumah baru untuk anak. Aduh, putri besar saya. Ini adalah presiden grup Disney. Presiden, itu 100.000, jangan dibuang seperti ayam bertelur emas. Kamu bilang siapa? Dia itu pengusaha hebat, Ai. Benar-benar musuh bebuyutan. Jalan sempit, tidak menyangka bisa bertemu kamu. Kamu berpakaian begitu teman-camping. Datang untuk membatalkan pertunangan, menantu saya benar-benar jago. Kamu cepat sekali mengubah kata-kata ya. Siapa yang kamu sebut menantu? Aduh, ibu, barang-barang tadi itu benar adanya. Sungguh-sungguh pemborosan. Tapi kau malah memprovokasi dia. Mau sebanyak apapun, ada. Nama perusahaan IC Group itu terdengar tidak megah sama sekali. Menggantinya dengan vegetarian atau panjat tebing saja sudah bagus. Megah. Aduh, tidak. Itu hasil jerih payah putriku sedikit demi sedikit. Apa hubungannya dengan kalian? Aduh, meskipun kita sudah bercerai, tapi tidak bisa jadi musuh anakku, kan? Ah, iya kan? Iya, Bu. HMPH, kamu ini. Sudah ditakdirkan ada hubungan dengan keluarga kita. Apa kamu masih ingin melawan takdir? Benar-benar takdir yang buruk. Ah, kita semua satu keluarga. Kalau begitu, aku akan bicara terus terang. Anak perempuan ini sudah tua. Apakah dia bisa punya anak atau tidak masih belum pasti. Jadi mas kawinnya, kami hanya bisa memberikan 10.000. Sedangkan mas kawinnya, satu villa dan uang tunai 50 juta ya. 1 sen pun tidak boleh kurang. Sungguh rakus sekali. Baiklah. Hei, serahkan posisi presidenmu itu kepada anakku. Kau tinggal di rumah saja dan persiapkan kehamilan. Layani saja makan, minum, dan tempat tinggalku. Kalian sudah terbiasa membuliku. Hari ini kalian ingin membuli putriku. Tidak ada jalan keluar. Haha. Pergi ke samping. Apa yang kau lakukan? Hari ini berani tekan aku sampai mati. Hari ini berani tekan aku sampai mati. Bangunlah. Aduh, aku bilang padamu. Hari ini, entah masalah ini diselesaikan. Entah aku akan dihancurkan. Meskipun dunia akan segera berakhir. Aku harus memperjuangkan masa depan anakku. Ini sama saja dengan memaksa seorang wanita. Oh, saat pertunangan dulu kan atas dasar suka sama suka. Kenapa kalian seenaknya membatalkan pertunangan? Kau wanita jalang. Dulu kamu yang membujuk aku untuk menandatangani. Lagi pula, apakah perjanjian anak kecil itu bisa dihitung? Kenapa tidak bisa dihitung? Aku beritahu kamu ya. Langit melihat semuanya. Kalau kamu membatalkan pertunangan, apa kamu tidak takut petir menyambar? Anakku sudah berjanji untuk setia, sudah bertahun-tahun. Tidak menikahi seorang pun. Hidup-hidup dari seorang pemuda menjadi orang paruh baya. Kalian harus membiarkan aku hidup. Tentu saja anakmu sendiri tidak bisa menikah. Lagi pula tidak ada orang yang bodoh untuk mengawinkan putrinya dengan seorang bayi raksasa yang hanya bisa menggantungkan hidup. Setelah kita menikah, aku pasti akan memberitahumu. Apa itu perubahan dalam 3 inci yang tidak terduga? Dinasti Qing sudah lama runtuh.
Kenapa anak di rumahmu membungkus otaknya dengan kain? Anak kecil yang tajam dan lancang itu. Akan kutetapkan peraturan untukmu cepat atau lambat. Bermain-main dengan peraturan kami. Katakan padamu bahwa pernikahan ini harus dibatalkan. Aduh. Grup Hai sedang memukul orang. Apa aku sudah memukulmu? Orang kaya ini. Memukulku? Nenek tua ini? Aduh. Kami ini yatim piatu. Aduh. Aku selalu menganggapmu sebagai ibuku. Bukankah kau benar-benar menyukaiku? Mau aku menikah denganmu atau tidak, kau harus menikah denganku. Adalah aku. Ya. Aku punya gunung emas dan perak. Maafkan aku, kau tak perlu baik padaku. Aku tidak menyakitimu. Kenapa kau? Kenapa kau? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Kau lepaskan aku. Lepaskan aku? Aduh, cium sedikitlah. Kau tenang saja. Lepaskan, toh tidak punya anak. Anakku nanti akan berbakti padamu. Tidak masalah kan? Ayah? Ah. Ah. Pergi kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku pergi. Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan melawanmu. Kita semua satu keluarga. Kau kira dirimu sangat hebat? Berkelahi di siang bolong? Apakah ini masih disebut manusia? Mereka sebenarnya sudah menikah. 1 hari lebih awal atau lebih lambat. Apa bedanya? Zaman sekarang sudah seperti ini. Jangan terlalu kaku. Biarkan aku hidup 1 hari ini. Saya tidak setuju dengan pernikahan ini. Hari ini aku akan membuatmu mati. Kau mau melakukan apa? Halangi uangku. Aku tidak bisa menjamin kau akan hidup meninggalkan tempat ini. Ini adalah daerah terpencil dan sepi. Aku mau melakukan apapun yang aku mau. Apakah hukum tidak berlaku di sini? Oh, mengapa harus berteriak dan mengancam akan membunuh? Tenang saja. Mari kita duduk dengan tenang. Ayo pilih tanggal baik ini untuk menikah. Iya, betul. 2 hari lagi adalah festival pertengahan musim gugur. Kita semua bisa merayakannya bersama. Kurang satu. Apakah perayaan yang kalian maksud itu menghangatkan diri dengan darah orang lain? Aduh, setelah kamu menikah, kamu akan tahu manfaat menikah. Apalagi yang lebih nikmat daripada membuat pria menghangatkan tempat tidurmu? Aku carikan 2 pria untuk menghangatkan tempat tidurmu. Sekarang ayahku sudah bercerai denganmu. Pria lain sudah membuatmu hamil. Kau punya waktu mengurus urusan orang lain saat itu. Kau, wanita jalang. Seharusnya aku membuangmu waktu itu. Xiaoyan, jangan buang waktu dengannya. Jika urusan ini gagal, tak seorang pun boleh pergi. Bapak mertua, kau ini kepalamu pecah ya? Sekarang sudah tidak pagi lagi. Cepat selesaikan urusan ini. Meskipun aku mati di sini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Aku akan menggunakan darahmu sebagai tinta tangan berlumuran darah yang sesungguhnya. Jangan sakiti kami. An. Dokter sudah bicara. Dokter bilang An sebenarnya tidak bisa bicara karena trauma psikologis. Sekarang demi menyelamatkanmu, dia bahkan tidak berbicara. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali. Meninggalkan satu beban di hati ayah. Bagus sekali. Jangan bermain drama kalian yang megah itu. Aduh, hari ini Ping menikah ya. Bisa bicara? Double happiness. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu berhasil. Lihat saja siapa yang bisa menyelamatkanmu. Makanlah dengan tenang, kurangi tulang sedikit. Kukatakan padamu, hari ini jika nasi belum menjadi bubur, siapapun tidak boleh makan. Bagaimana kalian tahu aku tidak punya rencana cadangan? Hitung-hitung waktu. Mereka seharusnya sudah tiba. Bajingan kecil, kamu memberitahu siapa? Tentu saja aku. Haha, kamu di sini ngapain? Keluar dari sini. Maaf Tuan Ai, aku terlambat. Kembali tidak terlambat. Cukup untuk menghukum tindakan ilegal ini. Hal ini. Banyak orang tidak ada artinya. Mereka bahkan bisa membunuh istriku. Bagaimana bisa? Aku akan memberitahumu. Ini adalah latar belakang keluargaku. Tidak ada hubungannya denganmu. Pergi dari mana kau datang. Membatasi kebebasan seseorang atau kekerasan paksa. Itu ilegal, HMPH. Aku tahu.
Tapi berani kau memukulku? Ah, berani kau memukulku? Silakan, pukul, pukul, pukul. Jadi apa gunanya rumah yang tinggi? Coba sentuh aku, coba saja. Usiaku sudah tua. Kesehatanku juga tidak baik. Kalian benar-benar telah memperbarui pemahamanku tentang orang yang tidak tahu malu. HMPH. Tidak tahu malu juga baiklah. Tidak punya malu juga tidak apa-apa. Berikan kesempatan untuk melewati hari ini kepada kami. Kita harus menangkap. Sepertinya menantu saya suka tampil. Mengundang begitu banyak orang untuk menghadiri pernikahan tidak boleh sia-sia. Bos kalian menikah, harus memberi sedikit uang hadiah. Hahaha. Iya. Kalian pasti tidak peduli uang, kan? Ah, ini kan hidup. Tentu saja harus cermat dalam mengatur keuangan. Ini akan kujelaskan pelan-pelan nanti. Ini keterlaluan. Kalian semua, silakan bertindak. Jika terjadi apa-apa, aku yang bertanggung jawab penuh. Jangan tunggu. Anak-anak muda, ini adalah kutukan keluarga kami. Jangan sampai merusak masa depan kalian. Masih tunggu apa? Apa? Kenapa aku yang jadi mertua harus melihatmu seperti ini? Kamu nanti harus jadi yang lebih muda. Ini tidak ada sedikit pun kepekaan untuk melayani. Ini kalau zaman kuno disebut apa? Gadis gila. Gadis nakal, hahaha. Nakal, aduh. Langit mau runtuh pun, ayah yang akan menanggungnya. Sekretaris Wang membawa kedua putriku pergi. Jangan menunggu sampai. Kau tak bisa berkuasa lama. Kau dengarkan. Sebelumnya aku sudah melapor polisi. Kalau tidak punya sedikit kemampuan untuk bersiap-siap, bagaimana mungkin aku bisa bercinta? Bagaimana ini? Dulong, kamu menghina wanita, kekerasan dan penganiayaan, juga memeras kekayaan. Takutnya kamu tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Bajingan kecil berani menuduh. Jangan takut, ada bibimu yang menemani. Apa urusanku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau telah menyiksa An selama lebih dari 20 tahun. Setiap bekas luka di tubuhnya adalah bukti yang kuat. Kau mungkin akan menghabiskan waktu di penjara. Sister, apa yang harus dilakukan? Semua ini karena kamu, barang sial. Kalau kamu membujuk anakku untuk bertindak kasar, bagaimana mungkin dia masuk penjara? Aki memang sudah merupakan sisa-sisa feodal. Aku awalnya datang dengan sopan untuk membatalkan pertunangan. Siapa suruh kalian tamak? Benar. Aduh. Seharusnya ada 100.000 yuan saat membatalkan pertunangan. Sekarang semuanya hilang. Semuanya hilang. Aduh. Ya Tuhan. Uangku 100.000 yuan ini. Cepat. Ayah, malam ini ayah akan membuat beberapa hidangan enak untukmu. Ayah akan menunjukkan kepiawaian ayah memasak untukmu. Kau datang untuk apa? Kalian harus menanggung hidupku di hari tua. Kau amnesia ya? Kita tidak memiliki hubungan hukum. Juga tidak ada hubungan darah. Dasar kalian harus menanggung hidupku di hari tua. Meskipun pernah menjadi keluarga. Kalian tega melihatku, nenek tua yang sudah setengah hidup ini, tidur di jalanan, kamu kan masih punya putri sulung? Kalau begitu kamu jauh dan miskin. Aku tidak mau menderita. Kita bukan bodoh yang mudah ditipu. Tidak mampu merawat nenek yang seharga ini. Aduh. Ayo semua, datang dan lihat. Ayo semua datang lihat sini. Ini keluarga yang hatinya sangat jahat. Mereka ingin membunuhku. Aduh, aku sudah sangat menderita. Tubuhku juga tidak sehat. Mereka ingin mengabaikanku. Membiarkan aku mati sendiri. Kau bicara pelan-pelan. Ada apa ini? Hanya dia dan aku. Dia adalah menantu laki-lakiku. Setelah sukses, dia meninggalkan putriku. Biarlah dia pergi menjalani kehidupan yang baik dengan kedua anaknya dari pernikahan sebelumnya. Tidak berperasaan. Apakah Tuhan atau manusia yang menganiaya kamu? Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Aku sudah bercerai dengan putrinya. Dan putrinya juga sudah melakukan kejahatan. Dia membawa 2 putri dari kehidupan sebelumnya. Dan mengirimkan putriku ke penjara. Sungguh kejam. Orang di sampingku saja bisa menyakiti. Apa yang tidak bisa mereka lakukan? Anak mantan istriku juga bukan orang baik. Anak tiri yang tak tahu diuntung. Dan anak angkatku. Hanya karena salah bicara. Mereka bekerja sama menjebakku. Aku tak akan pernah keluar dari sini. Aku menjebloskan seluruh keluargaku. Lalu bagaimana ibunya bisa hidup? Menjadi tetangga kalian benar-benar menjijikan. Ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Apa hubungannya dengan kami? Iya, kami semua ini. Orang yang jujur. Bagaimana bisa menyakiti orang lain? Kalian hanya takut putriku akan membagi harta waris. Kamu? Iya, dia. Dia adalah presiden perusahaan besar. Takut putriku makan sepiring nasi dengannya. Minum segelas airnya. Putriku itu
Menikah dengan keluarganya selama 20 tahun. Bekerja keras merawat mereka. Aduh, mulutnya jahat sekali. Mendapat balasan yang menyedihkan. Seluruh keluarga merawat ibu Anda selama 20 tahun. Ini bukan seperti membunuh kuda setelahnya, berpakaian begitu bagus ya. Memang benar-benar bos besar. Makanan saja tidak diberikan kepada orang itu. Uang ada gunanya apa? Hati nurani sudah hilang. Tidak seperti itu loh. Ya, dan juga dia. Lihat saja. Dia memang bisu sejak lahir. Putriku yang selalu membawanya ke dokter. Dan juga menyembuhkan penyakitnya. Seperti anak kandungnya sendiri. Lihat saja, Bu, Ibu Tiri sampai segitu kotornya. Apa bedanya dengan ibu kandung, kalau bukan karena ibu tiri kamu? Kamu sekarang masih jadi orang cacat yang tidak bisa bicara. Sungguh tidak berperasaan. Omong kosong. Selama 20 tahun mereka terus menyiksa putriku. Dulu putriku dibesarkan karena mereka. Ayo berhenti saja. Nenek sudah tua dan lemah. Bagaimana kalian menyiksa putri kalian? Sangat malang. Pasti kalian sudah mengganggunya selama 20 tahun. Jangan dengarkan dia, kalian. Kau bilang aku penuh dengan penyakit. Saat berobat dan minum obat, aku harus melihat wajahnya. Aduh, nasibku sangat malang. Aduh, kapan kamu akan melihatku? Kamu tidak bisa berbohong. Sudah 70 tahun, apakah tubuh bisa berbohong? Baiklah, ayo semua, keluarkan ponsel kita dan ambil foto mereka, buat mereka terungkap. Biar perusahaan mereka bangkrut. Kami tidak punya. Jangan merekam, benar-benar tidak ada. Jangan kau percaya. Jangan rekam. Jangan merekam ya. Bagaimana kau melewati 20 tahun lebih ini? Semua salahku, aku ditipu oleh mereka. 20 tahun kamu sudah menderita berapa banyak? Semua itu sudah berlalu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya untuk mereka yang tamak akan uang. Yang terus-menerus mengabaikan rakyat. Semua ini adalah perbuatan ibu tiri kamu. Ibu tiriku menyiksaku. Paman mempermalukanku. Dia di samping hanya menonton dan membiarkan kejahatan terjadi. Pura-pura tuli dan bisu. Kenapa aku harus menanggung biaya hidupnya di hari tua, selama 20 tahun penuh? Penganiayaan sudah dimulai sejak dia melahirkan anak. Kalian benar-benar lawan yang menakutkan. Memang seharusnya dimasukkan ke penjara. Kita telah menzalimi keluarga ini. Masukkan saja. Tidak. Ini semua perbuatan mereka. Aku benar-benar tidak tahu. Aku setiap hari selalu bersama mereka. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Usiaku sudah segini. Kau tahu, pendengaranku juga sudah tidak bagus. Penglihatanku juga sudah berkurang. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kalau tidak, saya akan datang ke rumah kalian dan jadi pelayan. Saya akan memijat tip kalian. Saya akan memijat kaki kalian. Saya akan menebus dosa mereka. Ya kan? Sepertinya dia benar-benar tidak bersalah. Dia sudah sepuh. Menjadi pelayan itu masih baik. Kalian maafkan saja dia. Lagi pula sudah tua. Sekarang siapa yang lebih tua? Dialah yang benar. Begitu? Aku salah. Bukankah ini pemaksaan moral? Apa pemaksaan atau bukan? Hei, bawa pulang dan jalani hidup dengan baik ya. Dengan hak apa kalian memaafkannya atas namaku? Sudahlah, berhenti batuk. Kami akan memberikanmu. Ping Ping, jika kau merawatnya di hari tuanya, bagaimana dengan penganiayaan selama 20 tahun ini? Tenang saja, ayah. Percayalah, aku akan mengurusnya. Hai, kau yakin ingin kami merawatmu di hari tua kalian? Saya sudah sepuh, tidak punya tempat bergantung. Tubuh saya juga tidak sehat. Saya mohon padamu, tolong terima saya, ya? Tolong terima dia. Baiklah, saya tidak hanya akan memberimu tempat tinggal. Saya juga akan mengatur orang yang khusus merawatmu. Apa pendapatmu? Saya akan melakukan seluruhnya. Saya bertanggung jawab sepenuhnya. Anda tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun. Apa pendapat kalian? Saya rasa itu cukup baik. Benar, ini adalah tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh orang muda. Ini semua adalah saksi. Anda tidak boleh menarik kembali. Tenang saja. Pasti akan kuatur dengan rapi. Ini kok tidak ada orang? Bukankah kau bilang akan mengatur orang untuk melayaniku? Jangan khawatir, di depan sana. Kuperingatkan kau ya. Aku makan daging untuk 3 kali makan sehari. Jangan coba-coba memberiku lobak dan kubis. Kalau tidak, aku akan pergi ke gua bumi. Sampai. Ada yang tidak beres. Ini tidak seperti rumah biasa. Jangan-jangan kamu membawa aku ke rumah angker? Bagaimana bisa? Aku masih berharap kamu sehat dan panjang umur. Ya. Siapa kalian? Aduh. Ini adalah panti jompo tertutup.
Kau akan menghabiskan sisa hidupmu sendirian di sini. Hari ini kami bertiga akan membersihkan sedikit. Besok kan hari raya Chuseok, jadi kita akan bersembahyang untuk ibumu. Sekaligus memberitahu kabar kepulangan kakakmu. Kakak. Kakak yang salah. Kalian ini sedang apa? Kamu ini tidak berguna. Masih berani kembali ya? Jangan mengganggu kami berdua bekerja. Kakak, ini istri saya. Mengganggu? Kalian ini maksudnya apa? Paman, tanah ini menarik perhatian orang lain. Kita harus tetap sopan. Setiap rumah harus menyimpan 100.000. Jangan melakukan pembunuhan di sini. Walaupun dikembangkan, harus memberitahu kerabat dan tanda tangan secara langsung. Bagaimana kalian bisa menangani ini tanpa izin? Kalau ada perkembangan, saya tidak akan menghalangi. Tapi ini adalah urusan istri saya. Kalian setidaknya harus memberitahuku. Seorang perempuan bukan keluarga kita. Apa pentingnya? Putus ya sudah putus saja. Masih harus kukatakan kau anak nakal. Bagaimana kau berbicara? Itu adalah bibiku. Dia hanyalah seorang wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Tidak bisa dianggap sebagai menantu keluarga kami. Bagaimana bisa tidak dianggap? Tapi dia juga diantar dengan kereta pengantin yang megah dan dinikahi secara resmi. Sekarang di keluarga Li hanya ada Yaozu sebagai satu-satunya keturunan. Jangan menghalangi rezekiku. Dia yang pendek umur itu, tidak akan bisa melahirkan anak laki-laki. Lagi pula, dia juga wanita yang tidak bisa masuk dalam silsilah keluarga. Kakak, mari kita bicarakan lagi ya. Jika kau masih menganggapku kakakmu, maka minggirlah. Besok adalah hari raya pertengahan musim gugur. Setelah kita bertiga melakukan ritual untuknya, kita langsung berangkat. 2 hari saja, hanya 2 hari. Pertengahan musim gugur, langsung berangkat, kebetulan saya juga sudah lelah. Kamu pergi siapkan makanan. Saya bisa pikir-pikir. Baiklah. Ehem. Belum siap, siang ge. Lihat kami. Cepat. Api ini kenapa? Belum menyala juga. Benar-benar sampah. Memang kalian perempuan itu tidak ada gunanya. Apa maksudmu? Percaya tidak, aku sekarang juga bisa menggali kubur ibumu. Ini sudah hampir siap. Tunggu sebentar lagi. Cepat. Baik. Keke, kondisi pedesaan kita memang agak kurang. Tapi sayuran ini semua ditanam sendiri. Tidak sebanyak itu yang dibuat-buat. Apa ini semua? Bahkan lebih buruk daripada makanan anjing di rumah kita. Ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan rumahmu. Cobalah ikan ini. Aku baru menangkapnya pagi ini. Cobalah kesegarannya. Ayo, cobalah. Aduh. Calon menantu di masa depan tahu bahwa aku menyusahkanmu. Begitu proyek baru ditandatangani, Yaozu punya uang, bisa beli rumah baru untukmu. Kau juga bawa kontrak itu ke perusahaan untuk menerima hadiahmu, bukan? Hahaha. Kalau begitu kalian cepatlah. Iya, akan kulakukan. Ayo makan. Makan ikan ini, coba rasanya. Hehe, kakak, bagaimana rasanya? Makanan masih enak, kan? Kalian ya, makan ini saja, ya. Satu suap saja tidak ada yang tersisa untuk kami. Bukankah ini sudah menyisakan 1 suap untuk kalian? Kalian yang tidak berguna ini hanya pantas makan sisa makanan. Kami telah bekerja keras untuk menyiapkan banyak makanan untuk kalian. Kami tidak meminta kalian menunggu kami untuk makan, itu sudah cukup. Setidaknya tinggalkan sedikit makanan untuk kami. Menantu saya sangat berharga. Dia sudah sangat lapar. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Kalian tidak memiliki kualitas untuk duduk di meja yang sama dengannya. Saya biasanya tidak makan makanan murah seperti ini. Hari ini merasa penasaran, jadi saya makan lebih banyak. Ada apa sehingga kalian harus makan sisa makanan? Kasihan kalian ya. Tidak. Kami tidak merasa kasihan. Kalau begitu, saya akan pergi masak lagi. Baiklah. Di rumah kami, bahan makanan tidak gratis, kan? Kalau tidak makan, ya biarkan saya kelaparan. Tapi, manajer proyek dari grup IC. Dapat makan sisa makanannya adalah keberuntunganmu. Ini juga sama, anak perempuan. Ada yang luar biasa. Di usia muda sudah menjadi manajer di perusahaan IC. Ada juga yang hanya layak makan sisa makanan. Hahaha, kali ini lahan di desa kita bukanlah yang dikembangkan oleh IC. Tapi, pihak yang bertanggung jawab datang untuk menandatangani kontrak pengembangan. Apakah seluruh desa akan kaya? Itu semua tergantung pada Keke. Dia sangat luar biasa. Dia bahkan akan melirikmu. Maksudmu apa? Aku tidak pantas untuknya. Keluarga kami terlalu rendah untuknya. Tapi Yaozu, anak kami, adalah mahasiswa pertama di seluruh desa yang lulus kuliah. Masa depan sangat cerah. Keluarga kita memiliki luas terbesar,
Anggaran bisa dapat beberapa juta, kan? Nanti pasti tidak akan memperlakukan Keke dengan buruk. Kenapa mereka menjelaskan begitu banyak? Hanya membuang waktu. Saya harus mandi sebelum tidur. Kalian berdua pergi menyiapkan air mandi untuk saya. Apa kamu sudah menyuruhku? Iya, aku memang menyuruhmu untuk melayaniku. Kalian seharusnya merasa sangat terhormat. Sudahlah, lupakan saja. Aku yang akan membakarnya. Aku tidak mau barangmu yang tua dan bau itu untuk membakar. Kamu hanya akan menyebarkan bau asam padaku. Pergilah, coba airnya untukku. Kalau sampai membuatku terbakar, aku akan meminta ganti rugi dengan jari-jarimu. Aku tidak mau pergi. Tidak mau? Ya, kalau begitu, biar Yang Mulia Kaisar yang mengurusnya. Ikut denganku. Malam ini, kita akan membuat perempuan jalan itu menjadi hantu. Kakak, anak ini, sebelumnya, kau dan kita membakarnya. Nona Koko, silakan kembali ke dalam dan menunggu dengan tenang. Apakah tanganmu mati? Ingin membakar saya sampai mati? Ya? Maaf. Apakah kamu ingin membekukan saya sampai mati? Kau ini benar-benar menjijikan. Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Oh, saya tahu kamu iri karena saya lebih cantik dari kamu. Pekerjaan lebih baik dari kamu. Aku tidak berpura-pura terlihat menyedihkan untuk siapapun. Melihatnya saja sudah bikin jengkel. Hahaha, jangan kasih dia pelajaran. Dia tidak tahu bagaimana melayani orang. Kamu tidak takut ada yang kehilangan nyawa? Orang normal menahan napas 1 menit sudah cukup. Kalau dia mati, itu sudah jadi akibatnya. Jangan banyak menggerutu dan melotot padaku. Hari ini aku malas untuk membereskan kalian. Cepat ambilkan aku air panas. Apa kalian tidak melihat airnya sudah dingin? Baiklah, tunggu saja. Gunakan daunnya untuk merebus air. Jika ringan bisa menyebabkan gatal. Jika parah, seluruh tubuh bisa muncul ruam merah. Ini adalah sesuatu yang bagus untuk memandikan Nona Koko. Apakah dia akan menyadarinya? Dia yang manja datang ke desa. Tidak wajar jika dia tidak cocok dengan lingkungan. Aku akan mencari alat untuk bersih-bersih. Mak, kuburan sudah lama tidak dirawat. Sayang, tenang saja. Kami semua baik-baik saja. Kuncinya adalah, Ping Ping sudah ditemukan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Bu, apakah Anda melihatnya dari surga? Apa yang dia lihat, saya tidak tahu. Dua orang bodoh yang tidak tahu diri, saya lihat. Tahan mereka. Hancurkan mereka sampai berkeping-keping. Kakak bukan sudah bilang, setelah festival pertengahan musim gugur langsung tanda tangan. Yang saya maksud adalah mempertimbangkan. Saya tidak setuju. Tempat kumuh ini tidak tahu nyamuk dan serangga apa yang menggigitku sampai seperti ini. Hari ini saya harus menandatangani kontrak. Langsung kembali ke kota. Aku hanya ingin istriku dan anakku bisa tenang merayakan festival pertengahan musim gugur. Setelah merayakan festival, segera pindah. Karena hanya kamu sendiri. Seluruh desa menunggu kamu. Bersabarlah dengan keluarga Li. Kamu adalah yang paling tidak beruntung. Menikahi seorang istri yang pendek umur. Tidak meninggalkan penerus keluarga Li. Masih berani membawa dua benda yang merugikan ini. HMPH. Di sini tawar-menawar itu penting. Kalau tidak kita cari uang di rumah saja. Kau kira uang itu mudah didapat? Jika kita seluruh keluarga. Jika kau membuat marah semua orang. Jangan salahkan aku, kakakmu ini, yang tidak bisa menyelamatkanmu. Aduh, aku tidak bilang tidak mau tanda tangan kok. Beri aku waktu sehari saja. Saya tidak punya waktu untuk menunggu kamu. Kalau nyamuk menggigit saya sampai jelek, apa kamu bisa mendidiki? Kamu berani membuat saya menahan rasa sakit? Hati-hati, saya ini Wang Bei, lepaskan tanganmu. Festival pertengahan musim gugur adalah hari libur. Tidak ada kewajiban untuk menandatangani kontrak hari ini. Saya sudah bilang, itu adalah alasan. Grup I adalah kebenaran. Di hadapan kekuasaan absolut. Kau hanya akan menerima takdir. Setahu saya, budaya grup I adalah menghormati setiap pihak yang diakuisisi. Kau tahu apa-apa sih?
Kalian semua orang rendahan, bahkan tak pantas membicarakan tentang hormat. Saya hanya berharap menantu saya bisa merayakan festival pertengahan musim gugur dengan tenang. Jangan sampai terus-menerus terombang-ambing dan diganggu. Apakah kamu ingin menghalangi jalanku? Ya, hari ini, kubulan ini, saya pasti gali. Biar seluruh keluargamu tidak bisa tenang. Istriku adalah orang yang kalian semua tahu. Ketika dia masih hidup, siapapun yang memiliki urusan besar atau kecil, dia selalu membantu, baik dengan tenaga maupun uang, tidak pernah sedikit pun. Ada apa? Benar kan? Istri Pak Li ketika masih hidup memang orang yang baik. Benar? Perayaan festival pertengahan musim gugur ini memang agak tidak tepat ya. Di hari besar seperti ini, memang agak tidak baik. Kalau tidak, kita datang lagi besok. Liao Zhu, kamu ragu apa? Di satu sisi ada aku dan grup I. Di sisi lain ada perempuan sial itu. Kamu ada di sisi mana? Ya, bodoh. Dan juga orang mati itu. Liao Zhu, kau ini tak punya hati. Jangan kau lupakan. Di desa ini, yang dimakamkan adalah teman ibumu yang kau sia-siakan. Ketika kau berumur 3 tahun, kau demam tinggi. Ibumu membawamu berlari 5 kilometer ke rumah sakit untuk mendapatkan infus. Kalau tidak, kau sudah sakit parah. Siapa yang masih ingat hal-hal waktu kecil? HMPH, itu adalah dunia kami, keluarga Li. Hu Daming, tidak seperti wanita menyebalkan itu, yang selalu baik-baik saja. Kalau anakku sakit, mungkin karena hal-hal buruk, iya kan? Kesabaranku sudah mencapai batasnya. Jika hari ini tidak menandatangani kontrak, aku akan langsung kembali ke kota. Sayang, jangan marah. Jangan karena keluarga bodoh dan tidak tahu diri ini merusak hubungan kita. Iya, kakak, tidak melihat menantu perempuan saya tidak senang. Belum cepat menunjukkan sesuatu. Semua orang, jika tempat ini berhasil dikembangkan, kita semua akan mendapatkan ratusan ribu. Ratusan ribu. Itu yang kita tidak bisa dapatkan meskipun bertani selama puluhan tahun. Kalau bukan karena anakku diterima di sekolah vokasi dan masuk kota, lalu mengenal keke, apakah kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk kaya seperti ini? Kalau bukan karena Liao Zhu. Seluruh desa kita sekarang bahkan kesulitan untuk makan 3 kali sehari. Rumahku sedang menunggu. Uang ini untuk menikahi istri. Apakah tidak bisa menunggu sehari? Sebagai kepala keluarga Li, saya sarankan kalian mempertimbangkan dengan baik. Apakah kalian ingin berurusan dengan uang atau berurusan dengan nenek moyang? Saya belum pernah mendengar ada proyek yang harus ditandatangani hari ini. Kau dengan jelas sedang mempersulit. Saya adalah manajer proyek dari grup I. Saya bisa menandatangani kapan saja saya mau. Apa yang ingin dilakukan itu hanya perlu satu kalimat. Kapan kamu berhak mempertanyakan? Lihatlah orang itu. Masih muda sudah duduk sebagai pemimpin yang mengganggu. Tidak seperti kalian yang hanya bisa bekerja di kota. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Saya tidak peduli apapun identitasmu. Kerja sama proyek harus mematuhi aturan dan prosedur. Semua itu digunakan untuk membatasi orang-orang yang tidak berguna. Ketika kamu sudah berada di posisiku, barulah kamu akan tahu apa arti kekuasaan yang bisa dilakukan sesuka hati. Orang seperti dia, yang tidak ada gunanya, hanyalah sampah. Seumur hidup pun tidak akan mencapai posisimu. Aduh, saya salah bicara. Dia dilahirkan rendah. Selamanya hanya bisa jadi pelayan. Kalian yang nakal seperti ini, tidak takut dilaporkan ke kantor pusat, ya? Aduh, saya sangat takut. Saya takut kalian dipukuli sampai patah kaki oleh satpam. Dengan penampilan kalian yang begitu menyedihkan ini, jangan berharap untuk masuk ke pintu kasih. Setiap orang harus menjalankan tugasnya masing-masing. Saya menghasilkan uang saya sendiri. Kalian hanya perlu mengumpulkan sampah untuk bertahan hidup. Saya melihat mereka hanya menghasilkan uang dari mengumpulkan barang bekas. Tetapi berpikir seperti miliarder. Sungguh konyol, ya? Ayo cepat. Hujan sudah membuat kita basah kuyup. Cepat, segera lakukan. Jangan sampai menantu saya sakit. Nanti kalian semua tidak akan mendapatkan uang. Saya lihat siapa yang berani bergerak hari ini. Masalah besar keluarga ini bukan urusan kamu dan wanita. Kalian menggali kuburan keluarga saya. Berebut tanah milik keluargaku. Bahkan di sini seenaknya sendiri. Li Huan, inilah putri yang kau didik. Bagaimana aku mendidik putriku bukan urusanmu. Kukatakan kau orang yang tidak berguna. Dulu waktu muda, dengarkan orang tua. Sekarang putrimu sendiri pun tak bisa kau atur. Apa kau masih pantas disebut laki-laki? Seandainya putri Anda, seperti Koko yang begitu cemerlang, itu masih bisa diterima. Tapi sayangnya, ini adalah dua orang bodoh yang tidak tahu diri. Saya lihat wajah pria ini sudah Anda buat malu. Bukankah kalian juga lahir dari seorang wanita? Mengapa harus merendahkan wanita? Seorang wanita melahirkan anak itu seharusnya wajar. Apa kita harus berterima kasih untuk itu? Aku lihat kamu juga belum menikah dan punya anak. Ternyata kamu benar-benar seorang yang tidak berguna. Makna seorang wanita tidak pernah hanya tentang melahirkan. Hidup kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Itu benar-benar pernyataan yang menggugah semangat.
Tapi aku rasa hanya orang yang berkuasa yang bisa mengendalikan hidup orang lain. Seperti aku. Koko, saya akan memberinya pelajaran sekarang. HMPH, kamu mau apa? Kamu tidak berhak mengurus kami. Sebagai kepala keluarga Li, saya berhak memberi pelajaran kepada kalian, anak-anak yang tidak tahu terima kasih. Kalian benar-benar tidak berbudi pekerti. Kalian bahkan tidak layak untuk berbicara dengan saya. Masih mau berbicara tentang keadilan? Kalian tidak lebih dari sekadar serangga. Ingin menginjak? Ya silakan saja. Apa manusia akan berbicara baik-baik dengan serangga? Saya sarankan kalian segera pergi. Jika tidak, saya akan membuat kalian membayar mahal. Benda murahan yang paling keras. Saya ingin lihat sampai kapan kalian bisa sesombong ini. Silakan gunakan tongkat sihir. Apa yang salah dengan kami, hingga harus dilakukan dengan keras? Mengabaikan keluarga tentu harus mendapatkan hukuman. Sekarang kita mulai dari kamu, brengsek yang keras kepala ini. HMPH, apa yang kau lakukan? Bersembunyi. Lepaskan dia, datanglah padaku. Jangan buru-buru. Giliranmu akan tiba. Jika hari ini kalian berani menyentuhku, aku akan membuat seluruh desa Li membayar harganya. Membayar harganya. Mengkhianati keluarga. Menetapkan penghalang bagi jalan rezeki penduduk desa. Menantang kepala suku. Kau ini anak durhaka. Hari ini, meskipun leluhur hidup kembali pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Menyingkirlah. Ini tanahku sendiri, kuburanku sendiri. Mengapa kalian yang berhak menentukan? Tanah milik keluargamu. Andai saja darahmu bukan darah keluarga Li, kau pun tidak pantas menginjak tanah ini. Memberi kamu kesempatan, menggali kubur istrimu sendiri. Kami masih bisa memberi kamu kesempatan. Hujan sebesar ini menunjukkan hatiku dingin. Hatiku sedang menangis. Itu berarti kamu sendiri yang mencari masalah. Kalian benar-benar keterlaluan. Kan saya belum mati. Datang hanya untuk meratap saja. Penyalahgunaan kekuasaan. Apakah kalian tidak punya hukum lagi? Di sini saya adalah hukum, terus saja pukul. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Sekarang tahu bagaimana mengiba. Sayangnya saya belum pernah memukul, tidak berniat untuk berhenti. Jika terus memukul, bisa ada yang terbunuh. Kalau mau saya berhenti, bisa saja. Suruh yang keras kepala itu datang dan menghormat padaku. Saya akan menghormat padamu. Jangan pukul ayahku. Kau kira kau siapa? Bukankah dia sangat arogan? Aku ingin dia sujud di hadapanku. Aku memanggilmu, tidak kau dengar. Cepat pergi dari sini, dia memang tidak pantas. Sebaiknya kukatakan padamu. Di belakangku ada seluruh grup AI sebagai pendukungku. Bisa dibilang tidak berlebihan jika mengatakan satu orang di bawah. Dalam hal cinta, satu orang di bawah hanya ada Sekretaris Wang. Kamu bahkan mengenal Sekretaris Wang. Dia adalah paman saya. Tanpa bukti, panggil Sekretaris Wang ke sini. HMPH, hanya dengan kalian yang tidak berharga ini. Apakah kalian pantas untuk paman saya datang secara pribadi? Lalu bagaimana kita tahu bahwa apa yang kamu katakan itu benar dan bukan palsu? Saya memiliki status yang tinggi. Apakah kamu pikir beberapa orang seperti kalian bisa mencemarkan nama saya? Tapi saya juga belum pernah bertemu paman kita. Lebih baik kamu panggil dia saja. Kami juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjamu dia dengan baik. Iya, orang besar seperti dia. Kami juga ingin melihatnya secara langsung. Hanya karena hal kecil seperti ini kau memanggilnya. Koko? Identitasmu ini jangan-jangan palsu? Kalian bahkan percaya pada wanita murahan itu? Baiklah, sekarang juga aku akan menelepon pamanku. Kalian tunggu saja sampai tulang kalian menjadi abu. Koko, jangan marah ya. Aku juga ingin mencari kesempatan untuk menunjukkan baktiku kepada pamanku. Iya, saya sedang mempersiapkan pernikahan ini. Saya juga ingin bertemu dengan orang tua pengantin. Kalian masih percaya pada orang itu? Bagaimana bisa? Saya ingin menggunakan uang proyek ini sebagai mahar untukmu. Sebagai tanda kesungguhan keluarga Li. Saya sekarang ingin menyatakan posisi saya. Cepat selesaikan masalah dengan anak-anak yang tidak berbakti ini. Pergi sana. Jangan mendekat. Katakan padaku, kamu sudah sepuh masih saja tidak tahu diri. Aku lihat dia cemburu. Tidak suka melihat orang lain sukses. Tidak suka aku menikahi seorang istri yang baik dari seluruh kota. Bisa diajak bicara dan bernegosiasi, tapi tetap tidak mau. Harus memaksa orang ke jalan buntu. Orang miskin bahkan tidak layak untuk hidup. Mau apa lagi untuk hidup? Kalau kalian pergi sekarang juga, aku masih bisa memaafkan kalian. Jika terus mendesak, ayahku tidak akan memberikan 1 sen pun kepada kalian. Aku ingin melihat bagaimana seorang hina seperti kamu bisa menikah. Aku hanya tertegun. Hanya karena orang tua yang tidak berguna, kalian sampai takut? HMPH, kau juga punya orang tua. Kenapa bicaramu sekejam itu?
Kau berani memukulku? Tanganmu kotor, menantu kesayanganku, kau cari mati, aku akan memukulnya untuk kakakku. Kau ngapain? Minggir. HMPH. Baiklah, kalau begitu aku akan membawamu pergi dulu. Kau mau ngapain? Lepaskan aku, kalian saja hampir celaka. Masih punya hati untuk mengkhawatirkan orang lain. Tonton saja pertunjukannya dengan baik. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Bagaimana mungkin tidak makan kue bulan? HMPH. Ah, ah. Baiklah, buka mulutmu lebar-lebar. Mulutku makan, bukan aku yang makan. Makan kue bulan yang sudah diberi tambahan ini. Dia pasti akan menikmatinya. Bukan? Kumohon, jangan siksa aku. Sekarang kau merasa kasihan? Anak perempuanmu masih ada di tanganku. Kue bulan sudah dimakan adikmu. Lalu apa yang akan kau makan? Bagaimana kalau kau minum air hujan saja? Ah, ya sudah diminum. Kalau mau disalahkan ya salahkan adikmu yang terlalu rakus. Iya, jangan. Aduh sudahlah. Silakan kalian maki, aku ikut saja. Tidak akan menghalangi, tidak akan menghalangi. Aku mohon kalian jangan menyiksa kedua putriku lagi. Kita ini kan satu keluarga. Seandainya kamu lebih menurut sejak awal, kedua keponakanku tidak akan menderita sebesar ini. Aku ini tak berdaya. Aku tidak bisa melindungi keselamatanmu. Jika aku tidak bisa melindungi kedua putriku, aku pantas mati. Sialan, aku membuatmu bangkit. Ayah tidak menyalahkanmu. Semua ini karena orang-orang ini berbuat jahat. Aku lihat masih ada yang tidak terima. Kau mengandalkan grup AI untuk berkuasa di luar sana. Tidak takut akan balasan? Bukan begitu. Apa wanita ini bodoh? Ah, sudah dibilang bahwa Sekretaris Wang adalah paman keke. Siapa yang bisa menjatuhkan sanksi? Saya sudah mengirim pesan kepada pamanku. Tunggu saja dia datang, baru tahu siapa yang akan dijatuhi sanksi. Tak disangka Sekretaris Wang sangat pekerja keras. Namun, keponakannya ternyata sangat tidak beradab. Kamu bilang siapa yang tidak beradab? Kubur ibumu ada di sini. Aku lihat kamu itu adalah orang yang lahir dari ibu tapi tidak dibesarkan oleh ibu. Maafkan aku. Seandainya aku lebih awal menunjukkan identitasku, mereka tidak akan mengganggumu. Mereka juga tidak percaya. Aku tidak menyalahkan kakak. Aku hanya menyalahkan mereka yang suka menindas. Menunjukkan identitasmu. Apakah kamu pengumpul barang rongsokan atau penjual? Hujan semakin deras. Keberuntunganmu sudah berakhir. Aku ingin lihat apa yang kau miliki untuk menjatuhkanku. Aku adalah Presiden IC Group, Li Pingping. Li Pingping hahaha. Bisakah kau melakukan riset saat berbohong? Ah, Presiden IC Group, itu adalah cinta yang diberikan. Seorang anak haram yang tidak punya ibu berani menyebut dirinya bos pamanku. Presiden grup terkemuka di seluruh negeri. Sungguh omong kosong. Saya sudah memberitahu kalian tentang identitas saya. Jika masih tidak mau mengalah, jangan salahkan saya jika saya membersihkan akar masalahnya. Kau bahkan tidak bisa melindungi kubur ibumu. Masih berani bicara tentang membersihkan akar masalahnya. Hahaha. Aduh. Aku sangat takut. Ini acara kecil apa untuk perayaan Chuseok ini? Menurutku ini adalah sketsa komedi terbaik yang pernah kulihat beberapa tahun terakhir. Keluargamu tidak hanya miskin, tapi juga penipu. Itulah kebiasaan keluargamu. Kau tidak berbohong. Anak perempuanku adalah yang terbaik. Aduh, saya bilang adik. Apa kamu sudah gila mikirin uang? Ayo, semua orang, angkat gelas untuk Mama Presiden. Hahaha. Hidangan terbaik. Ah, semua orang, ayo bersenang-senang. Jangan biarkan Mama Presiden kesepian. Klandemon, Anda seperti ini, kau seperti ini, kau seperti ini. Menghina orang seperti dia akan disambar petir. Silakan. Kalau berani, suruh petir dari langit menyambar aku. Karena pamanmu melindunginya. Maka kencingi saja dia. Lagi pula di kota ini dia selalu diperlakukan seperti sampah. Biar dia minum sampai puas. Ku nasihati kalian untuk segera berhenti. Kalau tidak, begitu Sekretaris Wang datang, tidak akan ada lagi ruang untuk berbalik. Apa kamu bercanda? Pamanku tidak mungkin memihak padamu, kan? Sekarang aku akan biarkan kamu merasakan apa yang disebut rasa maskulin. Siapa berani sembarangan? SHH? Siapa yang berani sembarangan? Paman? Ah, akhirnya kamu datang. Kenapa di sini ramai sekali? Kenapa kamu memanggilku? Ada urusan apa, Paman? Aku Yaozu. Tunangan keke. Proyek pengembangan desa Li segera akan ditandatangani dengan sukses. Benar, mertua. Untuk perusahaan kalian. Anakku sudah bekerja keras.
Panggilan mertua ini terlalu cepat. Bukankah akhirnya kita akan menjadi satu keluarga juga? Ah, setelah uang proyek diterima, aku bisa mengadakan pesta pernikahan yang megah untuk Keke. Aku sama sekali tidak akan membuatnya menderita. Sebagai kepala keluarga Li, aku menyatakan, Keke yang menikah dengan keluarga Li kami, pasti akan dihargai seperti harta karun. Masalah ini masih harus diputuskan oleh orang tuanya. Paman, ada di sini. Keponakan suami Anda sudah memberi hormat. Aduh, tapi tidak perlu terburu-buru berpindah kata, kan? Paman, terimalah niat baiknya ini. Kenapa begitu cepat memanggil saya? Apa sebenarnya masalahnya? Yaitu mereka bertiga yang menyebalkan ini. Menghalangi saya mengembangkan proyek, dan juga mengganggu saya. Itu adalah beberapa cucu tidak berbakti dari keluarga Li. Saya sudah menghukum mereka, tapi mereka sangat keras kepala. Jadi tolong jangan salahkan kami ya. Paman menghalangi pengembangan. Itu adalah pernikahan saya dan Keke. Kau harus menghukum mereka dengan keras. Iya, Paman. Aku benar-benar merasa dirugikan. Kau harus membela aku. Sekretaris Wang, keponakanmu benar-benar berkuasa. Nekat sekali dia berani membantah. Kau diam saja. Paman, kenapa kamu memukul Keke? Itu wanita jalan yang mencari masalah. Kau orang jahat. Sangat berbahaya. Paman, kenapa kamu seperti keluarga wanita jalan itu? Pasti proyek kita yang membuat mereka menunggu lama. Keluarga mereka jadi tidak senang. Haha, iya. Perusahaan besar seperti IC Group sangat mementingkan efisiensi. Ini karena pekerjaan kita yang kurang memadai. Paman marah adalah hal yang wajar. Ini salahku. Seandainya mereka tidak menghalangi. Kontrak sudah lama ditandatangani. Sebelumnya kukira kau adalah paman keduaku. Aku masih mengingatmu. Ingat, sekarang kau membuat paman kesayangan ibuku marah. Meskipun kau memanggilku tuan muda kedua pun tak akan mempan. Benar-benar tak ada obatnya. Orang-orang seperti kalian, sampah masyarakat, masih tinggal di keluarga Li untuk apa? Aku akan mengusir kalian dari keluarga Li, HMPH. Mengeluarkan cahaya saja tidak cukup. Setiap orang harus dipatahkan satu kakinya. Bodoh. Masih belum melihat situasi dengan jelas ya. Koko, jangan khawatir. Saya akan segera mematahkan kaki mereka. Mulai dari yang keras kepala itu. Mencari mati ya, Paman. Apa yang masih Anda tidak puas? Apakah Anda ingin mengambil nyawa mereka? Mereka hanya larva di tumpukan sampah. Apa pentingnya mengambil nyawa mereka? Iya, benar, Paman. Dengan dukungan grup IC di belakang kita. Apa yang tidak bisa kita selesaikan? Maaf, Aizong. Ini salahku karena kurang mendidiknya. Kau sampai menderita. Paman, kenapa kau sujud padanya? Mereka memang anak-anak yang paling tidak berguna dalam keluarga. Bahkan hukuman kecil seperti ini pun tidak mampu mereka lewati. Tidak perlu kirim uang kan? Kau tahu dia siapa? Dia adalah presiden dari perusahaan IC Group. Apa yang tidak mungkin? Bagaimana mungkin orang bodoh seperti Li Jun bisa memiliki putri yang begitu sukses? Kepala perusahaan IC yang terhormat seharusnya adalah seorang pria. Posisi tidak pernah ditentukan oleh gender. Ini pasti salah paham. Paman, apakah kamu bercanda dengan saya? Apakah ini lelucon dari istrimu? Belum berlutut? Saya tidak tahu itu Anda. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Saudara perempuan, kita semua adalah keluarga. Kita seharusnya tidak saling membunuh. Kita pernah menjadi satu keluarga. Tapi ayahmu baru saja mengusirku dari rumah. Itu semua hanya bercanda. Bagaimana bisa hubungan darah bisa putus begitu saja? Baiklah. Darahku sudah tertumpah di tanah keluarga Lin ini. Saudara seperti ini. Kau memukul ayahku, menghina saudariku. Sekarang bilang ini selesai begitu saja. Sepupu perempuan juga sepupu laki-laki yang salah. Semua salah sepupu laki-laki. Kakak sepupu minta maaf padamu. Semua ini hanya salah paham. Adik sepupu sudah. Aku sudah cukup melihat drama ini, saatnya menyelesaikan. Adik sepupu. Adik sepupu. Kamu lihat, kita semua sudah mengakui kesalahan. Kalau kamu masih tidak mau memaafkan, ini terlalu berlebihan. Iya, nenek moyang kita pasti melihat dari atas. Kamu tidak bisa berpihak pada orang luar. Jika nenek moyang benar-benar melihat, mereka hanya akan membenci keturunan yang tidak mampu. Seperti nenek moyang. Sekretaris Wang sedang menghentikan proyek. Desamu tidak akan pernah dikembangkan. Lalu kita masih bisa menabung? Menabung apa? Proyek puluhan juta ini semua hilang. Semua hilang. Lalu bagaimana dengan pernikahanku? Seandainya bukan karena perempuan boros ini memaksaku, aku tidak akan sampai bertindak sekejam ini. Tongkat hukum keluarga apa? Itu semua adalah sisa-sisa feodalisme. Hubungi departemen terkait untuk memberikan hukuman yang berat. Keponakanmu kan sangat berprestasi? Kirim dia ke Afrika. Aku tidak pergi. Perusahaan kita bahkan tidak punya cabang di Afrika. Mulai hari ini ada. Di sana jelas tidak ada apa-apa. Kalau aku pergi, bukankah itu menderita? Aku tidak mau pergi. Tidak ada tempat untukmu.
Gunung yang terjal dan air yang buruk. Memang tidak layak menjadi tempat peristirahatan ibuku. Mengatur pemindahan makam ibuku dengan cara terbaik adalah sebuah hukuman. Ibu, kau tidak perlu lagi disakiti oleh orang lain. Akhirnya keluarga kita berkumpul kembali.